everyone, halo semua, it's Hani here. Minggu ini aku nggak jadi upload series Kampung Paguyuban. Sebenarnya kemarin videonya udah hampir beres, tapi aku ngide nambahin sesuatu. Daripada hasilnya kurang, lebih baik aku undur. Dan untuk video minggu ini, aku ganti jadi speed build Masjid Paguyuban ini ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, aku bakalan mulai upload building yang ada di gameplay Kampung Paguyuban. So here it is. Buat yang belum nonton, masjid ini ada di episode spesial lebaran, yaitu episode ke-6. For those who haven't watched, this video showed up in the special episode of Eid Mubarak, the 6th episode. Buat yang bingung, Kak, di The Sims 4 emangnya bisa dipakai masjidnya? Berdasarkan yang kamu lihat di series Kampung Paguyuban, aku udah pernah spill mod sholat beserta peralatan sholat lainnya seperti sajadah, mukena, dan sarung. Aku udah taruh juga linknya di deskripsi, jadi kalian cuma perlu download mods tersebut dan voila! Masjidnya bisa digunakan di worldnya kalian masing-masing deh. By the way, masjid ini udah tersedia di galeri. Buat yang nggak bisa akses galeri, tenang aja, aku udah sediain file tray-nya juga seperti biasa. Silahkan klik link yang ada di deskripsi ya. Aksen pintu atau jendela yang aku pakai sekarang ini dari Courtyard Oasis Kit. Seingatku tuh ini kit yang berdasarkan culture-nya Morocco, makanya stylenya kayak gini. Unik ya. Kalau yang bagian atas ini tuh dari Island Living. Dari Living Island. Aku kebalik. Untungnya di Sims 4 ada build item yang mirip sama arsitektur masjid pada umumnya, jadi masjid ini tuh dibuat tanpa ngegunain custom content sama sekali. Well, kecuali bagian dalamnya ya. Itu emang sengaja aku bikin dua versi, versi CC dan juga non CC, biar langsung bisa dipakai gitu kalau misalkan kalian udah download CC-nya. Ups, aku nge-spill sesuatu yang seharusnya belum di-spill. Aku lupa di preview, di intro preview, apa sih? Di awal video ini belum aku kasih lihat ya, preview antara versi yang CC dan juga versi yang bukan CC. Jadi perbedaannya itu kalau yang bukan CC aku cuma taruh karpet biasa doang sebagai sajadahnya, sedangkan kalau yang pakai custom content itu aku pakein sajadah dari mod yang aku spill di deskripsi gitu. By the way, masjid ini lumayan besar, makanya bagian pondasinya aja cukup memakan waktu yang lama. By the way, di bagian sini tuh adalah highlight part dari masjid ini. Seperti yang udah kalian lihat di preview, ini tuh bakalan jadi bagian yang kayak air menggenangnya gitu. Nah, sekarang ini aku lagi bikin bagian atapnya. Bagian atapnya aku bikin semirip mungkin sama masjid pada umumnya. Nanti bakalan ada kubahnya gitu di atas. Selain kubah, bakalan aku kasih tower atau menara juga di bagian depan masjid. Bakalan ada dua di sebelah kanan dan kiri. Kalau di aslinya menara di masjid itu gunanya untuk menyuarakan panggilan beribadah atau azan. Kalau dulu muazinnya bakalan mengumandangkan azan di menara. Muazin itu orang yang mengumandangkan azan, guys. In case ada yang nggak tahu tentang itu di sini, itu kalau dulu. Kalau sekarang karena zaman udah modern ya, udah ada teknologi yang namanya speaker, jadi muazin nggak perlu naik-naik lagi ke menara, cukup mengumandangkan azan di dalam masjid. Well, kalau aku ada salah info di sini, boleh koreksi aku ya di komentar. Nah, ini dia kubahnya. Seperti pada umumnya kubahnya itu bulat. Aduh, I'm sorry guys. Oke, ini dia bagian feet cleaning area atau area cuci kaki. Aku kurang tahu deh apakah translatannya ini betul atau tidak. Oke, tadi ada motor lewat, suara knalpotnya gede banget. Kalau suaranya ke pick up di mikrofon, sorry ya. Ini tuh highlight part dari masjid ini. Fitur yang mau aku tonjolin dari Masjid Paguyuban adalah area cuci kaki ini. Entah kenapa buat aku pribadi ini tuh unik sih. Kalau misalkan nontonin series Kampung Paguyuban yang episode ke-6, aku masukin penjelasan di balik fitur ini. Jadi dulu tuh setiap aku mudik, aku paling demen kalau nemu masjid yang ada tempat cuci kaki kayak gini. Tapi baiknya itu tempat cuci kakinya pakai air mengalir, jadi beneran bersih, kotoran tuh nggak bakal menggenang. Kalau misalkan pakai air yang diem kayak gini, gak kebayang sih bakal sekotor apa ya kira-kira walaupun sering dibersihin juga. Oke, sudah jadi dan ini dia tampaknya kurang lebih seperti ini. Nanti bakalan ada hasilnya juga di akhir. Kalau misalkan dipakai nanti bakalan kayak gimana. Dan ini adalah sebelum dan juga sesudahnya.
Oke, sekarang kita masuk ke bagian menara atau tower. Seperti yang aku bilang sebelumnya, di sini tuh aku bakalan bikin dua. Tower ini kalau di The Sims aku bikin sampai maksimal, jadi sampai 4 lantai, biar makin tinggi gitu ya. Karena setahu aku menara itu harus lebih tinggi dibanding masjidnya. Jadi di sini aku bikin setinggi mungkin, lalu di atasnya aku kasih kubah mini juga gitu. Jadi biar seragam. Sayangnya aku di sini lupa ya naruh speaker gitu. Padahal seharusnya kalau ada speaker kan jadi kelihatan lebih real, lebih asli gitu. Tapi nggak apa lah ya. Oke, bagian atasnya udah jadi. Kurang lebih bagian atasnya seragam ya, kayak kubah. By the way guys, sayangnya aku nggak bisa lama-lama voice over di video ini karena aku mau ngelanjut bikin episode Kampung Paguyuban yang udah banyak nanyain. Kapan nih kak episode terbarunya Kampung Paguyuban? Mohon bersabar ya. Speed build ini seperti biasa udah dibagi tutorial per bagian bangunan, jadi pengalaman kalian nontonin ini nggak bakalan bingung dan ngebosenin. By the way, aku mau nanya nih, kira-kira lebih baik untuk kedepannya, kalian lebih milih speed build ASMR gitu tanpa musik atau lebih prefer aku voice over kayak gini? Oke, kalau kamu suka sama video speed build aku, jangan lupa like and komennya ya. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalain notifikasi biar tahu kalau ada video baru. Kalau begitu, sampai berjumpa di video selanjutnya. Buat yang nungguin Kampung Paguyuban, harap bersabar ya. See you next time. Bye-bye.